Perkenalkan, nama saya Rengga Supi. Di sini saya sebagai owner dari Jamu Mbak Indah. Jamu itu merupakan minuman tradisional turun-temurun dan dia terbuat dari rimpang-rimpang, dari herbal dan dari tanaman asli Indonesia. Salah satunya terbuat dari kunyit, kencur, jahe, dan dia bisa terbuat dari macam daun-daunan seperti sambiloto, brotowali, pohon mahoni, temu ireng, dan sebagainya. Tidak menimbulkan efek samping jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Sebelum saya memulai usaha jamu ini, Jamu Mbak Indah, saya sudah membuka usaha rental PS dari tahun 2002. Namun di tahun 2020 ini, semenjak adanya pandemi COVID-19, usaha rental PS saya mengalami penurunan. Akan tetapi, alhamdulillah penjualan jamu meningkat. Ditambah lagi, masyarakat mulai mengetahui manfaat dari jamu ini. Inilah faktor di mana masyarakat berantusias untuk membeli jamu Mbak Indah. Lalu saya berpikir bagaimana caranya untuk meningkatkan kembali penjualan jamu Mbak Indah. Dan dimulai dari sosial media seperti WhatsApp, Instagram, kemudian saya juga mendaftarkannya melalui GoFood dan GrabFood. Kemudian saya juga menjual melewat e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan alhamdulillah saat ini saya sudah memiliki sales jamu Mbak Indah untuk berjualan keliling dan bisa menuju ke rumah langganan masing-masing. Ya, jadi produk dari jamu Mbak Indah ada 16 macam. Salah satunya ada beras kencur, kunyit asam, jahe merah, temulawak, pahitan, gula asam, temu ireng, kunyit biang, kunyit sirih, manjakani, beluntas, TJK, TJSR, macan kerah, kunyit putih, dan juga kunci sirih. Salah satu produk dari jamu Mbak Indah adalah beras kencur. Manfaat dari beras kencur adalah untuk menyegarkan badan, mengobati batuk, flu, pilek, dan juga untuk mengobati masuk angin. Dan yang kedua adalah jamu kunyit asam. Manfaatnya kunyit asam adalah untuk antibiotik, untuk penyakit perut kram, dan juga untuk nyeri haid. Dan satu lagi jahe merah. Manfaatnya untuk mengobati masuk angin, bisa juga untuk mual-mual. Proses pembuatannya, pertama-tama kita kupas bahan dulu. Habis itu kita cuci sampai bersih dan kemudian dibilas dengan air matang. Selanjutnya air dimasak hingga mendidih untuk membunuh bakteri dan kuman. Kemudian masak gula merah dan juga asam sampai mendidih kurang lebih 1 jam supaya jamu tidak gampang basi. Sebelum kita proses pembuatan, mesin kita cuci terlebih dahulu. Seluruh bahan kita giling hingga lembut. Untuk mengambil sari patinya. Setelah itu kita campur jadi satu. Setelah bahan tercampur, kemudian kita bumbui menggunakan gula merah, garam, dan juga jeruk nipis. Setelah dirasa pas, proses selanjutnya kita suling dalam botol baru.
kemudian diberi tutup segel. Setelah itu kita labelin jamu Mbak Indah. Saya dulu punya keluhan asam lambung akut, sama badan sering pegel-pegel, suka demam. Lah kebetulan saya direferensi sama saudara, minum jamu Mbak Indah rutin. Alhamdulillah badan saya lebih enakan, asam lambung saya enakan. Apalagi di masa pandemi, saya hampir pernah sakit yang demam tinggi. Saya rutin lagi minum jamu jahe merah. Alhamdulillah sampai sekarang lebih enak badan saya. Terus pegel-pegel saya juga hilang. Asam lambung saya udah enakan. Efek pandemi ini membuat jamu Mbak Indah meningkat drastis. Dulu sebelum pandemi melanda, penjualan jamu Mbak Indah terbilang cukup standar. Orang membeli jamu hanya karena dari terbiasa, dari ibunya, dari neneknya yang membiasakan dia minum jamu. Karena pandemi ini, akhirnya semua orang mencari jamu, membutuhkan jamu, karena mereka tahu manfaatnya untuk daya tahan tubuh itu sangat baik. Untuk omset jamu Mbak Indah ini, alhamdulillah kita mengalami peningkatan cukup signifikan. Sebelum pandemi dimulai, penjualan jamu Mbak Indah ini rata-ratanya dalam 1 bulan mencapai 12 sampai 15 juta. Itu masih kotor. Dan untuk bersihnya mungkin sekitar 8 sampai 9 juta. Setelah pandemi ini, peningkatan jamu Mbak Indah alhamdulillah kita bisa mencapai 23 juta sampai 25 juta. Untuk kotornya dan pendapatan bersihnya sekitar 15 sampai 17 juta. Sebenarnya dalam segi bisnis apapun pasti ada persaingan. Tidak menutup kemungkinan dengan jamu juga. Untuk persaingan ini, agar jamu Mbak Indah tidak kalah persaingan di luar sana, kami selalu berinovasi dengan mengunggulkan dari produk menggunakan bahan yang bermutu, berkualitas terbaik, dan juga kita mengolah dengan secara steril, higienis, dan kita menggunakan botol yang bersih, botol baru tentunya, dan kita memproduksi jamu itu hanya 1 kali proses. Jadi jika jamu itu rusak, maka tidak akan kita olah lagi. Untuk mengutamakan rasanya juga. Ya, jadi nenek saya pernah mengatakan mau jualan apapun tidak akan sukses. Ternyata begini. Saya tidak akan kagum kamu menjual apapun. Yang penting ilmu yang saya punya itu bisa berguna. Yang jelas itu jamu bisa berguna bagi banyak orang. Dan jangan kamu memperhitungkan uang. Kapanpun saatnya orang memerlukan bantuan, kalau ada bahan, kerjakan. Karena itu adalah sebuah kebajikan.